Pada video sebelumnya, Hidayah sudah membahas terkait ada 8 jenis tunjangan yang bisa diterima oleh ASN, baik itu P3K ataupun PNS. Nah, kira-kira berapa sih besaran dari setiap jenis tunjangan ini? Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait berapa sih besaran dari jenis-jenis tunjangan yang bisa diterima oleh PNS ataupun P3K. Jadi pada video sebelumnya Hidayah sudah membahas terkait ini ya, bahwasanya ada 8 jenis tunjangan yang bisa diterima oleh ASN. Dari 8 jenis tunjangan ini ada tunjangan yang asalnya dari pusat atau dari dana alokasi khusus yang berasal dari pusat, dan ada juga tunjangan yang asalnya dari pemerintah daerah setempat. Nah, tentunya dari beberapa jenis tunjangan ini besarannya pun berbeda-beda teman ya. Oke, nah tentunya di video kali ini kita akan membahas berapa sih besaran dari setiap jenis tunjangan ini. Yang pertama adalah tunjangan suami atau istri. Jadi tunjangan ini diberikan kepada PNS ataupun P3K yang telah berkeluarga teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah berkeluarga, sudah beristri atau bersuami, maka tentunya teman-teman akan mendapatkan tunjangan ini, dan besarannya itu adalah 10% dari gaji pokok. Tetapi apabila kedua-duanya adalah PNS, baik itu istri ataupun suami, kedua-duanya PNS, maka tunjangan ini diberikan hanya salah satu dan yang mempunyai gaji tertinggi. Jadi kalau misalkan suami yang golongannya lebih tinggi ya, atau pendapatannya lebih besar, maka yang akan mendapatkan tunjangan ini adalah suami teman-teman, seperti itu. Begitupun sebaliknya ya. Yang kedua adalah tunjangan anak. Jadi tunjangan anak ini juga diberikan bagi ASN yang mempunyai anak kandung, anak tiri ataupun anak angkat, yang mana ketentuannya adalah berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri, serta nyata menjadi tanggungan, maka diberikan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dan maksimal yang menjadi tanggungan adalah 2 orang anak saja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai 3 orang anak, maka anak bungsu atau anak ketiga ini tidak masuk ya kategori tanggungan. Jadi hanya 2 orang anak saja teman-teman. Nanti setelah anak tertua ini sudah melewati batas 21 tahun, barulah anak bungsu tadi masuk ke dalam daftar yang memperoleh tunjangan. Adapun tunjangan anak sebesar 2%, kemudian dikalikan dengan gaji pokok yakni 2.579.400, maka besaran tunjangan anak yang bisa diperoleh adalah Rp51.588. Namun jika teman-teman mempunyai 2 orang anak, maka tunjangan anak yang bisa diperoleh adalah Rp103.176. Kemudian berikutnya adalah tunjangan beras. Tunjangan beras yang bisa diterima oleh ASN setiap bulannya adalah sebanyak 10 kg beras, atau uang untuk pembelian beras sebanyak 10 kg dengan perhitungan 8.074 per kilogram. Sementara jika diberikan dalam bentuk uang tunai, maka besarannya sebesar Rp7.242 per kilogram. Sehingga total tunjangan beras yang bisa didapatkan dalam satu keluarga yang terdiri dari 4 orang adalah Rp289.680 per bulannya teman-teman.
Nah, berikutnya yang keempat adalah tunjangan umum. Nah, tunjangan umum ini diberikan juga berbeda-beda sesuai dengan golongan teman-teman ya. Jadi misalkan untuk golongan pertama itu sebesar 175.000, kemudian untuk golongan kedua itu sebesar 180.000, dan golongan ketiga adalah 185.000, dan golongan keempat 190.000. Yang kelima adalah tunjangan profesi guru atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah sertifikasi guru. Nah, tunjangan profesi guru ini adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Dan tunjangan profesi ini diberikan sebesar 1 bulan gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman berada di golongan 3A dan gaji pokoknya adalah 2.579.400, maka tentu tunjangan yang didapatkan adalah sekian juga ya teman-teman. Jadi sesuai dengan gaji pokok. Kalau teman-teman mempunyai gaji pokok 2.900.000, maka tunjangan profesi guru yang didapatkan adalah 2.900.000 juga. Jadi mengikut pada besaran gaji pokok. Yang keenam adalah tamsil atau tambahan penghasilan, yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria lainnya sebagai penerima tambahan penghasilan. Nah, teman-teman, untuk besarannya adalah sebesar 250.000 per bulan. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan TPG atau tunjangan sertifikasi, maka teman-teman tidak lagi mendapatkan yang namanya tamsil. Begitupun sebaliknya teman-teman. Oke, berikutnya adalah tunjangan penghasilan pegawai. Jadi TPP ini atau tambahan penghasilan pegawai ini tidak semua pemerintah daerah memberikan ya kepada ASN-nya. Jadi kalau misalkan di sebuah daerah mempunyai keuangan yang cukup untuk memberikan TPP, maka tentu ASN pun akan lebih enak ya, karena akan mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih. Sudah dapat TPG, dapat TPP lagi ya, seperti itu. Adapun besaran TPP ini berbeda-beda teman-teman, tergantung dari pemerintah setempat. Bisa jadi 1 juta atau mungkin saja lebih besar daripada itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tunjangan daerah terpencil. Nah, untuk tunjangan daerah terpencil ini bisa saja diberikan kepada teman-teman yang berada di daerah yang sulit dijangkau, misalkan di Papua, di Kalimantan yang betul-betul daerahnya sangat jauh dari jangkauan perkotaan, dan hal ini bisa mendapatkan yang namanya tunjangan daerah terpencil, dan besarannya pun sama dengan gaji pokok teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah dapat yang namanya tunjangan suami atau istri, kemudian dapat lagi tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan umum, TPG atau tamsil ya, ini TPG atau tamsil salah satu diantaranya. Kemudian mendapatkan lagi TPP, dan berikutnya adalah tunjangan daerah. Wow, luar biasa ya teman-teman. Ya, nominal gaji yang bisa didapatkan itu sudah amazing sekali teman-teman. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini terkait besaran-besaran tunjangan yang bisa diterima oleh ASN. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.